bagaimana pandangan ulama ya terkait dengan menggunakan dompet digital. Jadi kalau tadi udah kita kupas, hukum asalnya boleh dompet digital. Hampir semua ulama mengatakan boleh, karena segala hal yang memudahkan ya itu hukum asalnya adalah boleh, kecuali ada yang diharamkan. Kalau yang diharam ada ribanya, maka ribanya ditinggalkan, maisirnya, gorornya, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kita juga melihat tadi pendekatan akadnya. Ya. Pendekatan akadnya ada yang menggunakan pendekatan akad court, ya, sebagian yang menyatakan bahwa ini adalah court, ya, maka diskon menjadi haram. Ya. Oke ya, tadi sudah kita kupas. Yang kedua adalah ada yang menggunakan wadiah. Kalau menggunakan wadiah, maka diskon boleh, tapi tidak boleh diperjanjikan atau dipisah. Kalau diskonnya berasal dari merchant, itu boleh, tapi kalau diskonnya berasal dari penerbit, maka tidak boleh. Nah, ada juga yang menggunakan konsep ijarah mausufah fi zimmah. Ya, membeli jasa, membeli barang yang uangnya dibayar di muka. Ilustrasi mudahnya begini, ya sahabat Asa TV. Saya lagi renovasi rumah. Ya, di rumah saya ada tukang banyak, ya. Dan kemudian saya datang ke toko material, Pak Haji, karena sudah langganan dengan Pak Haji punya toko material, saya lagi renovasi rumah nih, saya deposit ya 10 juta. Ya, ini 10 juta ini untuk membeli material. Kan di situ materialnya udah jelas ya, ada semen, ada genteng, ada apa segala macam. Nanti anytime tukang saya datang ke sini butuh sesuatu, kasih aja ya, nanti langsung dipotong dari uang yang sudah saya bayar tersebut. Nah, karena Pak Haji udah kenal saya udah kenal Pak Hajinya, dan saya dibayar di awal, maka Pak Haji itu ngasih harga berbeda dengan harga orang pada umumnya. Ya. Karena udah kenal saya terregister di hatinya Pak Haji itu, ya, karena sudah kenal lama, sama-sama jamaah di masjid misalnya, dan juga saya bayarnya di muka di awal, ya, maka Pak Haji ngasih harganya berbeda. Ya, misalnya semen harganya ke orang 85.000, ke saya dijual 80.000 gitu misalnya gitu ya, karena saya dengan berbagai macam hal-hal tadi. Nah, ini kira-kira sama seperti ijarah mausufah fi dhimmah. Toko material itu adalah GoPay itu sendiri ya, yang saya bayar kepada GoPay, dan GoPay di sana punya item yang itemnya semua sudah teridentifikasi dengan jelas. Pengantaran sekian, kemudian juga makanan sekian, jasa-jasa yang lain sekian, sudah jelas clear, tidak ada gharar sama sekali. Memang itemnya banyak, tetapi itemnya sudah teridentifikasi semua. Maka ketika itu ya, diskon yang muncul dari situ, maka itu hukumnya menjadi boleh. Ini menurut pendekatan ijarah mausufah fi azimah. Ketiga pendapat ini memang ada dasarnya semua, ya, ada dasarnya semua. Jadi intinya minimal kita tadi tahu secara global tentang pandangan-pandangan ulama terkait dengan hal tersebut. Nah, memang di pembahasan yang terakhir ini adalah khusus nanti kita akan mengupas manfaat diskon, voucher, cashback, dan lain sebagainya yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat, tetapi secara global tadi sudah kita jelaskan bareng-bareng ya, dan sudah kita sampaikan secara umum ya, tentang terkait dengan pendekatan akad yang digunakan dan dari manfaat diskon, voucher, dan lain sebagainya. Intinya tadi terbagi menjadi 3. Ya. Ada yang menggunakan pendekatan court, maka diskon apapun menjadi tidak boleh haram. Ya, kalau kita melihat di YouTube atau ustadz di masjid yang menyampaikan diskon itu haram, berarti dia menggunakan pendekatannya court. Walaupun setelah kita kaji, dia sebenarnya tidak sempurna kalau disebut sebagai court, karena pertama dari sisi penggunanya tidak punya niat apapun untuk memberikan pinjaman kepada GoPay, kepada OVO, dan lain sebagainya. Yang kedua pendekatan, dan yang kedua adalah kalau dengan court tadi juga, bahwa regulator mengatakan kepada kita dalam peraturan PBI bahwa dana yang di-top up itu bukan seperti simpanan pada umumnya di bank, yang oleh bank boleh diputar, digunakan oleh bank, tidak boleh. Bank tidak boleh tidak boleh menggunakan, penyedia tidak boleh menggunakan kecuali hanya untuk membayar kepentingan si pemegang kartu atau pemegang uang elektronik itu, ya. Dan tidak ada jaminan LPS, kalau hilang ditanggung sendiri. Jadi ini menunjukkan bahwa dia sebenarnya bukan court. Kalau court itu kalau hilang ditanggung oleh si si orang yang meminjam uang kepada kita. Ya, misalnya tadi ada orang minjam uang ke kita,
Saat pinjam 1 juta, kita kasih 1 juta, dia jalan dia hilang, maka tanggung jawab dia, ya tidak tanggung jawab saya. Oke ya, nah ada yang menggunakan pendekatan wadiah titipan. Nah kalau titipan dia ada konsekuensinya, diskon tidak boleh bersumber dari penerbit, tetapi harus dari merchant. Dari merchant itu seperti kalau kita beli makanan, ya toko-toko makanan itu yang ngasih diskon, maka itu boleh. Ya. Kemudian ada pendekatan ijarah mausufah fi zimmah. Nah, kalau ijarah mausufah fi zimmah, maka segala macam bentuk diskon menjadi boleh. Ketika saya bayar uang ke Pak Haji tadi, toko material, uang itu sudah menjadi milik Pak Haji. Ya, uang itu sudah menjadi milik Pak Haji, dan Pak Haji itu mau gunakan untuk apapun boleh, mau ngasih saya diskon apapun boleh. Saya membeli barang, tapi barangnya belum saya ambil. Tapi barangnya jelas, yang ada di toko Pak Haji aja, toko material. Nggak mungkin saya ke toko material membelinya barang elektronik, nggak ada. Ya handphone Samsung misalnya, nggak ada. Jadi teridentifikasi tidak gharar dia. Ya. Meskipun ini juga pro dan kontra. Maka demikian juga dengan ketika kita top up di GoPay tadi, ya, maka uang itu sudah menjadi miliknya GoPay, dan dia ngasih kita diskon dan lain sebagainya, itu hak dia dan itu boleh bagi kita memanfaatkannya. Nah, cuma ada syaratnya, kalau kita menggunakan ijarah mausufah fi zimmah ini tidak boleh kita ambil cash. Kenapa? Karena uang itu sudah berpindah menjadi milik si GoPay, ya, si penyedia jasa dompet digital tersebut. Nah, kemudian yang terakhir yang di sini adalah manfaat diskon, voucher, dan sebagainya. Nanti akan kita kupas lebih detail lagi rincian dari ketiga pendapat tersebut. Karena ketiga pendapat ini masing-masing masih punya kelemahan. Yang masih punya kelemahan. Di antara kelemahannya adalah umumnya, ini sebagai bocoran, bahwa hampir semua penyedia dompet digital ini itu masih belum yang memenuhi ketentuan fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang uang elektronik. Ya.